Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3 ekonomi, yaitu cara mengatasi masalah ekonomi. Perkenalkan, saya Ratu Rifka Harahap dari kelas 10F dengan nomor absen 29. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu, dan biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Sistem atau metode untuk mengurutkan tugas, kebutuhan, atau kegiatan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Skala prioritas dapat dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekarang, kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan, dan kebutuhan tersier, kebutuhan yang bersifat keinginan dan kemewahan. 2. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, dan membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pengambilan keputusan oleh pelaku ekonomi individu, seperti konsumen dan produsen, dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas serta bagaimana interaksi di pasar menentukan harga dan kuantitas barang serta jasa. 1. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. 2. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. 3. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. 4. Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Dan yang terakhir, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara menyeluruh atau dalam skala besar, seperti tingkat pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Cara mengatasinya yaitu dengan kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bangsa. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan, serta mengurangi kemiskinan. Contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya yaitu teknik produksi dipelajari secara turun-temurun, modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, dan tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya yaitu alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan,
dan kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Tiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya yaitu semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan dan kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Dan yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Orientasi sistem pasar beberapa negara. Kuba, dengan perekonomian komando. Semua diatur pemerintah. Cina, Hongaria, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat dengan campuran antara peran pemerintah dan pasar. Dan Hong Kong, perekonomian pasar bebas. Aktivitas ekonomi didominasi mekanisme pasar. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa mengatasi masalah ekonomi memerlukan kebijakan yang tepat dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.